sekolah minggu. Jangan lupa pakai masker ya adik-adik, dan jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan juga ya. Sebelum kita memulai untuk sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyertai kami Tuhan. Jagailah kami Tuhan agar kami dapat bersekolah minggu Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Daki-Daki. Ikuti gerakan Mbak Dea ya. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun rumah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Ikuti Mbak Dea ya. Engkau sudah mengikuti ajaran dan tujuan hidup saya. 2 Timotius 3 ayat 10a. Satu kali lagi. Engkau sudah mengikuti ajaran dan tujuan hidup saya. 2 Timotius 3 ayat 10a. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Belalai Gajah. 1, 2, 3. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Selanjutnya kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Doni. Halo, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi nafas baru untuk kita bisa menghirup udara pagi yang segar. Dan kami boleh bersyukur karena kami masih diberi kekuatan dan kesehatan. Ya, pada pagi hari ini kita belajar sekolah minggu melalui virtual ya, tidak bisa bertatap muka seperti biasa di gereja, tapi ini tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan untuk kita bisa bersama-sama bersekolah minggu. Ya, Bu Doni pada pagi hari ini akan menyampaikan cerita Alkitab yang berjudul Aku Mau Ikut Teladan Yang Baik. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan memberikan waktu yang baik kepada kami untuk kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan terlebih itu Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami dengan penuh sukacita mengikuti sekolah minggu ini dengan baik, dan kami boleh merasakan berkat yang dari Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kami akan ulangi lagi bahwa tema pada pagi hari ini yang berjudul Aku Mau Ikut Teladan Yang Baik, ya, yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 14.
Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita masing-masing. Kami mohon orang tua, Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya mungkin bisa membantu menolong membukakan Alkitabnya masing-masing ya. Dan kami akan mulai membaca judulnya dan nanti kita akan bersama-sama mulai dari ayat 10. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikianlah pembacaan 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 14 ya. Pagi ini kita akan belajar cerita Alkitab tentang sikap Timotius yang mengikuti teladan Rasul Paulus ya. Mari kita akan buka di Kisah Para Rasul pasal 16 ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3 ya. Mari kita akan baca kembali ayat pertama. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, kita bisa melihat di ayat demi ayat ya. Timotius adalah seorang anak muda di sidang jemaat di Listra ya. Dia seorang pemuda yang sangat baik ya, dikenal oleh saudara-saudaranya bahwa Timotius ini adalah anak yang sangat baik ya, anak yang tekun, anak yang rajin ya. Ayahnya seorang Yunani dan ibunya Yahudi ya. Ibunya adalah seorang Yahudi di ayat ke 1 ya. Tadi Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama. Dan adik-adik tahu ibu Timotius siapa namanya? Nah, ibu Timotius bernama Ibu Eunike ya. Dan neneknya bernama Lois. Jadi ketika masih muda, Timotius ini bersama dengan ibu dan neneknya ya. Dari kecil dia sudah diajarkan tentang kabar baik ya oleh ibu dan neneknya yang bernama Lois ya. Tuh. Ketika Paulus datang ke Listra, kemudian Paulus mengajak Timotius ikut dalam perjalanannya ya. Perjalanan Paulus ini masuk dari kota ke kota ya, dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya apa adik-adik? Ya, tujuannya mengabarkan kabar baik kepada semua orang ya, semua orang, supaya orang itu mengerti dan mengenal kabar tentang keselamatan Tuhan Yesus ya. Mereka bisa bertobat, mereka percaya dan mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya ya. Paulus melatih Timotius agar juga bisa memberitakan, mengajarkan kabar baik seperti yang diajarkan oleh
Paulus ya. Jadi ada satu pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin ada yang tahu kira-kira apa artinya dari buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Nah, Bu Doni akan menjelaskan di sini bahwa pepatah ini menyatakan bahwa sikap dan perilaku orang tua akan menurun atau diikuti oleh anaknya ya. Jadi kalau anak biasanya itu mengikuti perilaku kebiasaan orang tuanya ya. Kalau kebiasaan dan perilaku orang tuanya itu baik ya pasti akan diikuti dengan teladan yang baik juga. Nah, itu juga yang terjadi dalam diri Timotius ya. Timotius itu sebagai anak rohaninya Paulus. Jadi Timotius menjadi anak rohani, Paulus bapak rohani. Jadi Timotius itu anak rohaninya Paulus. Walaupun Paulus itu bukan ayah kandungnya, tapi Paulus itu benar-benar menjadi teladan bagi Timotius ya. Timotius mengikuti keteladanan Paulus sangat baik sekali. Itulah yang kita saksikan dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, bahwa keteladanan Paulus yang diikuti oleh Timotius, yaitu yang dibacakan tadi di 2 Timotius pasal 3 ayat 10 tadi mengatakan bahwa teladan yang diberikan Paulus kepada Timotius adalah dalam hal pengajaran, kemudian cara hidup, kemudian pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan dari Rasul Paulus. Hubungan Paulus dan Timotius sangat baik karena ada teladan dan keteladanan. Nah, di sini dikatakan bahwa Timotius meneladani Paulus dan Paulus menjadi teladan Timotius ya. Jadi mereka mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu karena ada teladan dan keteladanan tadi. Nah, kalau kita melihat fakta hidup zaman now, yaitu zaman sekarang ini, sering menampakkan hal yang kontradiktif ya dari sikap Paulus dan Timotius. Ada ayah, contohnya ada ayah yang tidak menjadi teladan bagi anaknya ya. Sebaliknya ada anak yang tidak mengikuti teladan ayahnya. Bahkan ada ayah dan anak sama-sama tidak menjadi teladan. Nah, kalau demikian di mana kekristenan kita? Masihkah kita mengaku sebagai pengikut Kristus? Nah, kalau kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi teladan yang baik, yaitu teladan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, mengasihi umatnya tanpa batas ya. Sekalipun kita sering tidak setia dan bahkan kita tidak mengindahkan Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan setia kepada kita. Jadi keteladanan Tuhan Yesus diikuti oleh Paulus dan Timotius, dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang pengajarannya dan juga keteladanan seorang Paulus dan Timotius. Mari kita sebagai orang tua ikutlah teladan Yesus untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Dan sebagai anak-anak, mari kita juga teladan Yesus dan tunjukkan sikap, perilaku terhadap orang tua dan semua orang dengan baik ya. Dengan demikian kita akan menjadi teladan bagi semua orang dan menjadi surat terbuka bagi semua orang. Jadi orang itu akan melihat kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita, iman kita, ketekunan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan.
akan dilihat oleh orang lain, dan orang lain akan diberkati dengan kehidupan kita. Nah, jadi itu yang bisa Bu Doni bagikan. Kesimpulan dari pelajaran pagi hari ini, mari kita menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Jika kita menjadi teladan, maka orang akan mengikuti ajaran kita, cara hidup kita, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketukunan sebagaimana amanat Kristus bagi kita. Jadilah teladan dalam segala hal. Nah, ada ayat hafalan yang bisa adik-adik hafalkan, dan kita akan ambil kata demi kata, kita susun, kita hafalkan kata per kata, dan kita akan susun. Akhirnya kita menjadi satu kalimat, dan itu sangat mudah dihafalkan ya. Ayat hafalannya kita ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10a, yaitu engkau sudah mengikuti ajaran dan tujuan hidup saya. Ayo kita hafalkan bersama-sama. Engkau sudah mengikuti ajaran dan tujuan hidup saya. Sekali lagi ya. Engkau sudah mengikuti ajaran dan tujuan hidup saya. 2 Timotius 3 ayat 10a. Ya. Itulah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Cerita Alkitab pada pagi hari ini biarlah menjadi berkat bagi adik-adik dan bagi kita semua. Biarlah kita menjadi teladan yang baik bagi semua orang, dan kita menjadi surat terbuka bagi semua orang ya, sehingga orang lain akan diberkati melalui kehidupan kita ya, seperti teladan Paulus dan Timotius tadi yang kita pelajari bersama. Mari sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dulu ya. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami diajar oleh Tuhan untuk kami boleh menjadi teladan bagi semua orang dalam kehidupan kami, dalam setiap iman kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua anak-anak-Mu, supaya kami terus boleh dengan setia dan taat kepada Tuhan, melakukan apa yang baik benar di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan iman percaya kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.